seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati, Hanya Engkau tempat persembunyianku. Engkau penolong Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Natal. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba, Aki Hari Sarjana Teologia. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Allah sejati
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing di dalam Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri.
untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada hari ini. Bapa di surga, dalam ucapan syukur atas anugerah Tuhan, minggu pertama di tahun 2021, tanggal 3 Januari, kami hendak disapa melalui kebenaran firman-Mu dalam kitab Kejadian. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, agar kami boleh melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-10. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-10 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya ini diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang.
aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kita boleh berada di tanggal 3 Januari. Firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kejadian dengan tema perjanjian yang abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kejadian adalah berbicara tentang asal mula, awal pertama dunia ini diciptakan. Kalau kita melihat dari hari pertama penciptaan sampai dengan hari ke-6, hari pertama sampai dengan hari kelima Allah menciptakan, Allah mengatakan semuanya itu baik. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, Allah mengatakan sungguh amat baik. Itu berarti manusia ini adalah segambar dengan Allah. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, mereka ingin sama dengan Tuhan. Apa yang dilakukan? Manusia pertama, Adam dan Hawa, melakukan dosa pemberontakan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah itu rusak, hubungan dengan Allah itu putus, sehingga janji Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa akan lahir seorang juru selamat. Itulah yang kita peringati melalui peristiwa Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia bertambah, pembunuhan pertama terjadi saudara dengan saudara, Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya. Dosa itu terus merambat dalam kehidupan manusia, sehingga Allah memutuskan untuk menghabiskan manusia itu melalui air bah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 6, boleh kita buka Bapak Ibu, Kejadian pasal 6 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita ganti dengan nama kita masing-masing di tahun 2021 ini, di ayat 9, inilah riwayat pakai nama kita masing-masing. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan pakai nama kita, itu hidup bergaul dengan Allah. Cocok nggak Bapak Ibu kalau pakai nama kita? Seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan hidup bergaul dengan Allah.
Itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Allah memilih dia bersama dengan seisi keluarganya, 8 orang. Allah memerintahkan dia untuk membuat bahtera dan masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan untuk masuk dalam bahtera. Dan orang-orang yang di luar bahtera itu semuanya binasa. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah. Dan melalui pembacaan kita dalam pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara, perjanjian Allah dengan Nuh. Kalau kita melihat melalui kain mimbar ini, melalui stola Bapak Ibu, pelangi adalah janji Allah, kasih setia Allah dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Walaupun kita tahu di sana sini seringkali terjadi banjir, itu bukan karena Allah tetapi karena kesalahan kita manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 di pasal 9 tadi, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berkat. Allah memberkati serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini dikaitkan dengan kitab Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama. Tuhan katakan juga beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini juga disampaikan kepada Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama berisi tentang penciptaan dunia sampai dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, umat pilihan Allah. Allah menciptakan dunia, semuanya itu baik. Bahkan penciptaan manusia Allah mengatakan sungguh amat baik. Kita ini berbeda dengan hewan-hewan. Manusia berbeda dengan pohon-pohon karena kita adalah gambar Allah. Karena manusia tidak mentaati Allah, maka ciptaan itu rusak. Allah memilih Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara, itu karena kasih karunia Tuhan. Allah menghukum semua makhluk hidup melalui air bah. Hanya Nuh dan keluarga yang berada dalam bahtera itu yang selamat. Berkat yang Nuh terima tidak hanya berupa materi, tetapi penyertaan Tuhan yang nyata melalui perjanjian yang Allah adakan dengan dirinya dan keturunannya. Bahkan semua makhluk hidup yang keluar dari bahtera Nuh. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukan saja pada waktu zaman Nuh, tapi kasih Allah itu juga sampai kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian baru tadi yang telah kita dengarkan bersama, mengungkapkan bagi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah itu bagi semua orang yang mau percaya kepadanya dari generasi ke generasi. Saudara-saudara, belajar dari kehidupan Nuh, walaupun berada dalam sekitar orang-orang yang tidak taat kepada Allah, penuh dengan kejahatan, Nuh tidak terpengaruh. Nuh tetap setia kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Dia tidak ikut ambil bagian dalam kejahatan yang dilakukan saat itu. Nuh tetap hidup dalam kekudusan. Saat Nuh membuat bahtera, ia dihina, ia diolok oleh orang-orang pada saat itu. Namun Nuh tetap mengerjakan apa yang ditugaskan Allah kepadanya. Akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya dan seluruh isi makhluk hidup yang berada dalam bahtera itu selamat dari hukuman air bah dan mendapat berkat dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti berita-berita yang disampaikan melalui media elektronik, kita seringkali mendengar, melihat berita tentang kerusakan alam, kerusakan jalan, kerusakan mental manusia, kekerasan dalam kehidupan keluarga, kekerasan terhadap anak-anak, dan banyak kejahatan
yang terjadi. Belajar dari sikap hidup Nuh, kita boleh melihat di tahun anugerah Tuhan ini, dia tetap menjaga kekudusan hidup. Dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun anugerah Tuhan, minggu pertama ini, firman Tuhan ini membekali kita sepanjang tahun 2021. Perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah juga dengan kita sebagai orang percaya. Tanggal 3 Januari 2021 ini kita diajak beriman teguh, tidak goyah dalam kehidupan ini. Beriman teguh di dalam Yesus Kristus, dalam pergumulan, dalam tantangan apapun yang kita hadapi, yang telah kita lewati di tahun 2020, kita yakin juga bahwa tangan Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita di tahun yang lalu, tangan Tuhan yang sama juga menuntun kita di tahun anugerah Tuhan 2021 ini. Kita tidak tahu 1 detik, 1 menit di depan kita, tetapi kita yakini janji Tuhan kepada Nuh, janji Tuhan itu juga bagi kita sebagai orang percaya. Ia mau taat setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan apapun yang kita hadapi, kita melihat hal itu sebagai ujian. Ujian iman untuk kita tetap teguh berjalan di dalam kebenaran firman, karena yang menjamin hidup kita adalah janji Allah. Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apakah kita mau hidup dalam janji Allah ini di tahun 2021? Amin. Kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya, malam bernyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Jemaat, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat, kita bersama sehati di dalam doa syafaat. Di tanggal 3 Januari 2021 ini Bapa, kami mengucap syukur kebenaran firman dalam kitab Kejadian pasal 9, mengingatkan bagi kami tentang perjanjian yang abadi. Allah memberikan janji kepada Nuh, karena Nuh hidup akrab bergaul dengan Tuhan, Nuh takut akan Tuhan.
Dan firman ini juga berbicara bagi kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Janji Allah kepada Nuh juga menjadi bagian dalam kehidupan kami melalui iman kepada Kristus. Berkati kami Bapa supaya kami hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup akrab bergaul dengan Tuhan, menjaga alam ciptaan Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga Tuhan berkati. Mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, diaken penatua bersama dengan keluarga, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi unit misioner dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati pelayanan anak persekutuan teruna, kakak-kakak pelayan pengurus yang melayani. Tuhan berkati anak-anak kami ini, agar dalam iman mereka senantiasa berharap bergantung sepenuhnya kepada Kristus sumber kehidupan. Kami menyerahkan gerakan pemuda, generasi muda ini adalah milik-Mu. Berkati mereka dalam belajar, berkati mereka dalam bergaul, dalam pekerjaan yang sudah bekerja, yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Kami yakini tahun anugerah Tuhan 2021, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap pada Tuhan. Berkati kami sebagai ibu, berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai orang tua lanjut usia. Kami mohon Tuhan jaga pelihara dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan sebagai suami istri, begitu juga dengan orang tua lanjut usia. Kami serahkan dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Ibu-ibu janda dalam jemaat-Mu Tuhan berkati. Bapak-bapak duda dalam jemaat-Mu Tuhan berkati. Anak-anak yatim piatu dalam jemaat-Mu Tuhan berkati. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan daripada jemaat-Mu. Sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami mohon penjagaan Tuhan bagi mereka semua dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi kehidupan daripada pelayanan ke depan. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan daripada Tuhan bagi keluarga-keluarga dalam pergumulan kesehatan yang terganggu. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mira, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Ibu Dorce Rewaru, Ibu Kawi, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Hardi Suwito. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, dan Bapak Fredrik Shores, Tuhan kenal akan kehidupan mereka yang terdalam. Begitu juga dengan Ibu Bram. Kami mohon campur tangan dan anugerah Tuhan melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan berkati menjadi sarana kesembuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan sepekan. Keluarga Yeremia Simon Nafi, Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani, dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hardi Suwito. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam kehidupan rumah tangga, usaha-usaha yang dijalani, dalam pelayanan di gereja, dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi Nyonya Sri Pelupesti. Kami mohon Tuhan memberkati dalam kehidupan ibu bersama dengan anak cucu. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan kesehatan Ibu Sri Pelupesti. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati. Rekan-rekan sepelayanan kami yang didoakan sepekan, kami percayakan diaken Bapak Alvaris Peta, Penatua Ibu Marsiska, Penatua Bapak Dodi Daud Wati. Kami mohon Tuhan memberkati rekan-rekan sepelayanan kami,
dalam hidup rumah tangga, dalam usaha-usaha, tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan rekan-rekan kami ini dalam penjagaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga akan semua saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan duduk dalam pemerintahan. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai garam dan terang, sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Saudara-saudara kami yang berada dalam bencana-bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, kami mohon Tuhan membuka jalan, memberikan sukacita di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Berkati akan kehidupan daripada kami bersama. Inforkom, musik gereja, pro kantor yang mengambil bagian, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian, dan kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar firman Tuhan yang didengarkan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami beriman setiap hari. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam tahun 2021 ini, kami mohon penjagaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai para pelayan-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Malaiki 3 ayat yang 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui, yang pertama dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua dapat diserahkan langsung ke kantor GPIB Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27, pada tanggal 7 sampai 9 Januari 2021. Kantor dibuka kembali pukul 8 sampai 15.30. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.